malam, Bapak dan Ibu dosen yang saya hormati. Saya Jevan Prakasa dengan NIM 244007695 akan menjelaskan soal tentang linear and discrete mathematics dari nomor 1 hingga nomor 5. Ini kita akan membahas tentang soal nomor 1 di mana diberikan matriks A dengan nilai 1 1 1 2 2 2 3 3 3 dan matriks B-nya itu berisikan 3 3 3 2 2 2 1 1 1. Ya, baik. Matriks A dan matriks B. Nah, kita disuruh menentukan perkalian matriks A kali B. Nah, di sini untuk mengalihkan matriks A kali B itu mudah saja dengan caranya mengalihkan barisnya dengan kolomnya. Jadi nanti akan ketemu 1 dikali 3 ditambah 1 dikali 2 ditambah 1 dikali 1. Itu akan terletak pada baris 1 kolom 1 dan begitu juga seterusnya. Baik, kita mulai saja. Pertama yang baris 1 kolom 1 itu 3 ditambah 2 ditambah 1, 3 ditambah 2 ditambah 1, 3 ditambah 2 ditambah 1. Tutup. Selanjutnya itu baris 2 kolom 2 ya, sehingga kita mendapatkan 6 ditambah 4 ditambah 2, 6 ditambah 4 ditambah 2, 6 ditambah 4 ditambah 2 ya. Yang terakhir baris dikali kolomnya ya, sehingga kita mendapatkan 9 ditambah 6 ditambah 3, 9 ditambah 6 ditambah 3, 9 ditambah 6 ditambah 3. Penjumlahannya nanti akan menghasilkan ya, itu 6 ya, 3 tambah 2 tambah 1 itu 6 ya, 12 dan 18. Ini 6 tambah 4 tambah 2 itu 12, 9 tambah 6 tambah 3 18. Ini karena kebetulan nilainya beruntun sama sehingga kita mendapatkan matriks AB ini dengan hasil perkalian seperti ini. Kita akan saya akan menjelaskan tentang soal nomor 2, yaitu terdapat 3 persamaan linear. Di sini kita harus menentukan solusi untuk sistem persamaan ini jika ada. Nah, jadi bagaimana kita mengerjakan ini? Saya mengerjakan dengan metode Gauss-Jordan. Jadi kita membuat matriks augmentednya dulu ya. Matriks aslinya itu saya deklarasikan dengan MA. Matriks augmented itu saya simbolkan dengan M titik A. Ya, itu saya deklarasikan dalam bentuk A. Ya, kita ikutin saja nih. Untuk baris pertama itu ikutin variabel tiap nilai variabelnya pada masing-masing barisnya. Ya, ini berarti min 1, ini 1, ini min 2 ya. Ini 2, ini min 3, ini 2 ya, ini 2, ini min 2, ini 4. Nah, ini kita bisa saja seperti ini XYZ dan ada hasilnya. Hasil itu mengikuti ya 2 4 4. Nah, ini bentuk dari matriks augmentednya. Nah, untuk menyelesaikan dalam metode Gauss-Jordan ini kita harus menyelesaikannya dengan matriks identitas. Jadi matriks identitas itu apa? Matriks identitas itu di mana kita menentukan matriksnya nanti sama dengan nilainya itu dia. Ini kan baris pertama ya, atau R1, R2, R3 ya. Nah, untuk matriks identitas itu sendiri kita harus menyelesaikannya di mana ada bentuknya 1 0 0 0 1 0 0 1. Nah, jadi diagonal seperti itu ya. Itu nanti bagian kanannya itu hasilnya. Dari sini hasil dari sini. Ya, ini saya hapus dulu. Ini matriks identitasnya seperti ini. Saya rapikan terlebih dahulu. Kita buat matriks aslinya lagi. Min 1 1 min 2 2 min 3 2 2 min 2 4 2 4 4.
Ya baik, jadi untuk menyelesaikan ini kita bisa, jika sudah mengetahui part ini, kita bisa langsung ke operasi basis elementernya atau PB, di mana kita ingin ya agar bentuk matriks ini itu bentuknya sama seperti identitas yang sebelumnya tadi. Nah, jadi bagaimana ya, kita sini R1, R2, R3. Nah, kita kan seperti yang pertama, kita kan menginginkan min 1 ini 1 ya, karena dia belum 1. Jadi ini saya mengupayakan dengan menambah baris pertama dengan baris ketiga. Karena logikanya 2 tambah 1 kan bisa menghasilkan 1. Nah, kita coba dulu di mana R1 sama dengan R1 ditambah R3. Ya, kita jumlahkan masing-masing disesuaikan dengan barisnya, itu nanti akan menghasilkan 1, 2, 2, min 1, min 3, min 2, 2, 2, 4, 6, 4, 4. Nah, ini penjumlahan untuk R1-nya yang saya upayakan agar baris pertama bisa menjadi 1. Masih dalam bentuk seperti ini. Nah, selanjutnya kita menginginkan agar R2 itu ya, atau baris kedua ini ya, itu sama dengan 1. Bagaimana? Itu saya kurangkan dengan R2-nya sendiri. Maaf, saya mengurangkan dengan baris ketiga. Jadi baris ketiga dikurangi baris kedua dengan upaya min 2 ditambah 3 itu bisa menjadi 1. Ya, sehingga R2 sama dengan R3 dikurangi R2. Nah, akan mendapatkan hasil min 1, 02. Ini saya tulis langsung dalam kolom ya, agar mempercepat waktu, menghemat waktu ya. Min 1, min 2, 2, 2, 4, 6, 04. Nah, ini sudah ketemu satu. Untuk selanjutnya akan saya perbaiki dulu ya, akan saya hapus. Nah, ini R1, R2 sudah kita bisa dapatkan untuk mengupayakan mereka agar bisa seperti matriks identitas tadi ya. Ya, ini ya, untuk operasi selanjutnya itu terdapat pada baris ketiga, saya mengupayakan agar dia bentuknya 1. Bagaimana? Nah, di sini saya mencoba untuk mengupayakannya dengan mengurangi baris ketiga dikurangi 2 dikali baris pertama ya, dengan upaya 4 ini bisa menjadi 1 gitu. Nah, langsung saja kita ke operasinya, yaitu yang ketiga. Tadi kan lanjutannya itu sama dengan R3 dikurangi 2 R1 ya. Itu kita akan mendapatkan hasil 1, 0, 0, min 1, 1, 0, 2, 2, 0, dan 6, 0, min 8 ya. Ya, karena itu. Ya, maaf ya, maksudnya 0 yang kita inginkan. Selanjutnya di operasi yang keempat ya, kita menginginkan agar nilainya itu di sini 0 ya, value-nya dia 0. Ya, untuk baris yang di sini ya, kolom maksudnya. Jadi saya mengupayakan dengan menjumlahkan R1 ditambah R2. Tambah R2, di mana nanti akan mendapatkan 1, 0, 0, 0, 1, 0, 4, 2, 0, 6, 0, min 8. Nah, kita perlu ingat di sini setelah beberapa operasi ini kita tidak bisa menemukan solusi dari sistem persamaan linear ini melalui matriks augmented karena tidak memenuhi dari matriks identitas. Untuk soal nomor 3, kita akan disuruh untuk mengerjakan mencari X dari matriks A dan matriks B ini. Nah, di dalam soal terdapat notifikasi bahwa
determinan A sama dengan determinan B. Nah, maka kita harus menentukan nilai X-nya. Berarti kan sesuai dengan soal, berarti kita bisa menulis bahwa determinan A itu sama dengan determinan B. Nah, berarti kita bisa saja langsung mengerjakan posisi determinan A itu disamakan dengan posisi determinan B. Nah, determinan itu kan ini dikali ini dikurangi ini dikali ini gitu ya. Jadi langsung saja 2x ya dikali x dikurangi 3 dikali 3 ya sama dengan ya 10x dikurangi 3 min 1. Nah, ini kita dapat 2x kuadrat min 9 10x plus 3. Nah, kita samakan ya ruas x dengan x-nya, dan kita samakan ruas x akan sama dengan 0 karena ini akan jadi di pemfaktoran ya. 2x kuadrat min 10x min 9 min 3 jadi min 12 sama dengan 0. Nah, di sini kita untuk mengerjakannya bisa langsung memfaktorkan ya. Jadi cara cepat saya untuk memfaktorkan di sini adalah membuat garis seperti ini, silang seperti ini ya. Dan cari pada A, bilangan A dan bilangan C-nya, perkalian A bilangan C-nya. Jadi maksudnya berapa kali berapa yang mendapatkan hasilnya 2, yaitu 2 kali 1 ya, yang paling mendekati ya. Ini kita coba dengan 2 kali 1 ya. Di sini 2. Dan berapa kali berapa hasilnya min 12 ya. Itu kita akan coba dengan 2 kali 6 ya. 2 kali 6. Dan di sini dikali silang. 6 dikali 2 ditambah 1 dikali 2 hasilnya harus minus 10. Jadi ini kan minus 12, jadi kita bisa taruh min 6 di sini ya. Dimana min 6 dikali 2 itu min 12 ditambah 2 akhirnya hasilnya itu min 10. Nah, baru kita samakan di sini dengan di sini. Ini nanti hasilnya akan seperti ini. 2x ditambah 2 ya sama dengan 0 dan x min 6 sama dengan 0. Ya, kita sederhanakan sehingga 2x sama dengan min 2, x sama dengan min 1. Itu x1-nya. Untuk x2-nya itu langsung saja pindah ruas sama dengan 6. Ya. Jadi x itu bernilai min 1 dan 6. Baik, untuk soal selanjutnya itu akan saya kerjakan di kertas karena berhubung papan tulis saya mengalami sedikit masalah, dia akan saya lanjutkan di paper. Nah, untuk persoalan nomor 4 ini kita diberikan matriks demikian, dengan kita disuruh mencari eigen values dan eigen vektornya ya. Vektornya. Nah, di sini disclaimer untuk Bapak Ibu dosen, saya akan mengerjakannya sedikit berbeda dan sedikit lebih singkat untuk mempersingkat waktu penjelasan soal. Karena jika menjelaskan seperti yang soal yang saya kumpul membutuhkan waktu lumayan panjang. Jadi sederhananya seperti ini. Dalam matriks ini untuk mencari eigen values-nya itu pertama-tama kita forming matriks yang baru dengan mengurangi lambda pada diagonal entries ya, atau bentuknya nanti seperti ini. Jadi bentuknya nanti 8 min lambda ya, 17 min lambda, 4 min lambda, ini diagonal entries-nya. 10 min 5, 2 min 9 min 18. Nah, ini forming matriks yang baru di mana kita akan mencari determinan dari matriks ini yang akan saya singkat. Determinan dari matriks ini, kita namakan matriks ini matriks A ya. Det A ini akan bernilai min lambda ya, atau biasa kita di sini menaruhnya x atau variabel-variabel tertentu, min 13 kuadrat dikali lambda min 3. Nah, ini determinannya akan saya singkat ya. Nah, hasil dari determinan ini atau pecahan ini kan ini kita bisa jabarkan ya. Jadi min lambda tambah 13. Jadi pemfaktoran lah intinya. Nah, itu dimana akar-akarnya itu bisa kita temukan. Lambda pertama itu 3 ya, lambda kedua itu 13,
dan lambda ketiga itu 13. Nah, ini hasil pengfaktoran dari determinannya ini. Nah, ini merupakan nilai eigenvalues-nya. Nah, untuk mendapatkan eigenvectors-nya itu kita akan menggunakan eigenvalues ini nanti. Nah, ini kan pertama kita dapat nah ini kita bisa samakan ya karena nilainya sama 13. Jadi ini kita tidak usah gunakan. Jadi 3 dan 13 saja eigenvalues-nya. Di mana eigenvectors itu kita harus mencarikan satu-satu pada lambda 1 dan lambda 2. Untuk lambda 1 itu kan nilainya 3 ya. Jadi untuk nilai 3 itu kita masukkan kembali ke forming matrix yang baru ya, masuk ke sini. Nah, itu nilainya 3. Dan kita bisa mendapatkan dari lambda 1 3 jika dimasukkan ke forming matrix yang baru itu bernilai ini 14 dan min 18, min 5, 2 dan 1. Nah, ini ketika dimasukkan, ini tinggal dimasukkan ke sini dan dikurangi saja 5, 14, 1 ya. Nah, di sini kita mencari null space matrix-nya ya, untuk mendapatkan null space matrix-nya. Itu saya singkat saja. Nah, kenapa saya singkat? Karena null space matrix ini menggunakan matrix augmented, di mana matrix augmented itu ada operasi elementersnya, operasi basis elementernya, dan itu banyak ya. Jadi saya singkat saja. Di sini null space matrix itu mendapatkan space ya. Itu nilainya itu 5/9 ya, min 2/9 dan 1. Nah, ini melewati operasi basis elementer. Oke. Inilah eigenvektornya ya. Nah, untuk selanjutnya itu yang ketika lambdanya 13. Akan saya lanjutkan di kertas selanjutnya. Ketika lambdanya itu 13 ya, masukkan saja. Ya, masukkan saja seperti tadi ya, kita masukkan ke forming matrix yang baru tadi sehingga kita nanti mendapatkan min 5, 2, min 9, min 10, 4, 18, min 5, 2, 9. Nah, ini null space matrixnya. Langsung akan mendapatkan nilai min 2, 1, 0. Ini dengan pengoperasian yang sama ya. Kita mencari matriks augmentednya dulu dan operasi basisnya. Nah, ini untuk lambdanya 13. Sehingga untuk eigen value-nya 3, value ketika 3 itu eigenvektornya itu nilai yang ini. Dan untuk ketika eigenvalue-nya 13, eigenvektornya ini. Vektor ini saya akan tulis ulang ya. Itu min 2, 1, 0 dan min 1, 0, 1. Dan sedangkan yang ini itu min 5/9, min 2/9 dan 1. Nah, demikian untuk soal nomor 4. Oke, untuk soal terakhir ya, kita di sini diberikan suatu pabrik perakitan PCB mini ya, merakit 3 jenis PCB. Nah, di sini ada variabelnya itu maksudnya variabel dari 3 rakitan itu P1, P2 dan P3. Nah, P1 itu butuh 3 komponen X dan 2 komponen Y dan 1 komponen Z. Nah, itu untuk P1-nya. Dan PCB tipe P2 itu 4X, 2Y dan 2Z. Ya, dan P3 butuh 2X, 5Y dan 3Z. Nah, ini totalnya itu untuk tersediaan minggu depannya itu ada 220 komponen X, 200Y dan 140Z. Kita ditanya untuk berapa unit maksimum yang dapat diproduksi pabrik ini. Di sini ada petunjuk menuliskan SPL masalah terlebih dahulu, kemudian selesaikan SPL itu. Nah, di sini seperti yang sudah saya buat ya, untuk menyingkat waktu juga. Nah, kita buatkan tabel dulu ya. Jadi untuk PCB P1 ya ada komponen X dan komponen ini komponen Z-nya, dan ada mesinnya, yaitu saya biasa mesin dan tools-nya.
Nah, untuk PCB1 komponennya 3, 21, PCBP2 komponen X-nya sesuai ya, berurut seperti soal 422 dan 253. Di mana total untuk unit minggu depannya itu 220, 200, dan 140. Di sini kita untuk mendapatkan nilai maksimumnya. Nah, pertama-tama kita harus membuat objective function atau fungsi tujuannya. Di mana objective function itu yang biasa kita gunakan itu Zmax atau Zmin untuk minimasi. Dan sedangkan di sini kita diminta untuk maksimasi, yaitu berarti Zmax. Itu P1 tambah P2 tambah P3. Nah, di sini ada parameter. Parameter itu tolak ukur ya. Apa yang dicari itu adalah produksi unit tiap rutenya itu atau per minggunya. Nah, setelah mendapatkan parameternya atau arahnya, itu kita mencari fungsi kendala. Atau di sini pada pelajaran lain kita disebutnya constraint ya, di mana batasan-batasan ini kita sesuaikan dengan komponen-komponen tadi ya, pada tabel tadi. Ya. Sini 3P1, 4P2 ya. 4P2 dan 2P3 itu total 220. Ya, kita sesuaikan sehingga mendapatkan hasil demikian. 2P1 tambah 2P2 tambah 5P2 itu pada PCP2 ya. Dan P1 tambah 2P3 tambah 3P3 kurang dari 140 itu pada komponen Z ya, 140. Baik, di sini kita sebelumnya di sini ada syarat tak negatifnya atau dia tidak boleh sama dengan kurang dari 0. Yaitu P1, P2, P3 harus lebih besar dari 0. Nah, di sini saya menggunakan metode Gauss-Jordan. Ya, seperti biasanya kita membuat matriks augmented-nya dulu atau kita deklarasikan dengan A, yaitu disesuaikan dengan masing-masing fungsi kendalanya ya. 321, 422, 253, di mana ini hasil 220, 400, 140. Nah, ini kita harus menggunakan matriks identitas atau yang seperti sebelumnya, yaitu 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1. Nah, ini kita harus membuat matriks identitas seperti ini dengan operasi basis elementernya. Jadi dari pertama itu kita ingin membuat ini 1, baris 1 kolom 1 itu 1 dengan menggunakan R1 min R2 ya, kita sudah bisa mendapatkan pengoperasiannya seperti ini. Selanjutnya kita dengan baris kedua kolom kedua ya, dengan pengoperasian R2 kurang R2 R3 atau baris kedua ya, baris kedua dikurangi 2 dikali R3 ya, kita akan mendapatkan hasil sedemikian. Untuk baris ketiga kita mengoperasikan dengan baris ketiga dikurangi baris pertama. Dan baris pertama itu kita kembali ya untuk membuat dia 0, 0 itu ya, itu kita menjumlahkan baris pertama ditambah ke R2. Selanjutnya untuk baris kedua kita ingin membuat 0 juga ya, 0, 0 itu dengan R2 atau baris kedua ya dibagi min 2 ya. Untuk baris ketiga kita juga ingin melakukan 0, 0-nya ya. Itu dengan menjumlahkan ya baris pertama ditambah 2/3-nya dari baris ketiga. Oke, selanjutnya itu yang ketujuh, pengoperasian yang ketujuh itu baris kedua ya, kita ingin menyempurnakan itu sama dengan baris kedua dikurangi baris ketiga dibagi baris pertama. Nah, di sini kan kita udah pas nih dapat nih. Udah pas dapat, tapi ini masih 6. Gimana? Kita bisa bagi dengan 6. Maka selanjutnya di baris ketiga dibagi 6 itu akan mendapatkan 0, 0, 1, 20. Nah, ini penyelesaiannya ada karena dia berhasil mendapatkan matriks identitas tersebut. Sehingga solusinya itu di mana P1 ya, P1 ditambah 1 P2 ditambah 0 P3 ya, 0 P3 sama dengan 20 ya. 0 ya, selanjutnya 0 P1 ditambah P2 ditambah 0 P3 sama 30. 0 tambah P1 tambah 0 P2 sama dengan 30. 0 P1 tambah 0 P2 tambah P3 0 P3 1 P3 sama dengan 20. Ya, ini 0 0 1 20. Nah, sehingga kesimpulannya itu bahwa pabrik dapat memproduksi unit maksimum pada minggu depan sebanyak 20 unit untuk tipe PCB1, 30 unit ya untuk PCB 2 ya ini, dan tipe 30 unit 20 unit untuk PCB tipe P3. Jadi P1-nya 20, 30, 20. Sekian, terima kasih untuk pembahasan soal nomor 1 hingga 5. Mohon maaf bila terjadi kesalahan. Terima kasih.
Sekian, terima kasih untuk pembahasan soal dari nomor 1 hingga 5. Mohon maaf bila ada kesalahan yang terjadi secara sengaja maupun tidak sengaja. Terima kasih.